Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Melihat langit dari jauh, itu adalah kabut darah yang berjatuhan, di mana kilat menyambar dan bergemuruh, retakan ruang ada di mana-mana, dan semua jenis cahaya ilahi berkedip. Setiap cahaya ilahi adalah sosok, dan itu sangat terang. Semua orang bertarung dengan darah, bumi merah, menderu, berteriak, pertempuran itu sengit. Dalam jarak 300 mil dari dunia, ada perang di mata, dan langit dan bumi menjadi bekas luka. Teriakan dan pembunuhan berlanjut, dan pertempuran berdarah antara pasukan Ye Chen dan pasukan mayat hidup tidak pernah berakhir. Perlu disebutkan bahwa pasukan koalisi berada di atas angin mutlak, dan pasukan mayat hidup akan berubah menjadi abu terbang. Tentu saja, mengalahkan pasukan mayat hidup tidak berarti memenangkan perang, bahwa pasukan di Sekte Zeng yang masih diam di markas. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang untuk membersihkan kekacauan. Pertempuran itu tidak pandang bulu, dan pemandangannya luar biasa luas. Tidak hanya para mayat hidup yang mati, tetapi bahkan para pasukan Ye Chen juga telah terpengaruh dan berubah menjadi potongan-potongan kabut darah. Akar penyebabnya adalah menyelesaikan mayat hidup sepenuhnya dengan menghabisi Raja Falun. Di sisi lain, Du Guao sangat dingin, mengerti ini, dan Raja Falun tidak akan pernah dengan mudah keluar dari arai pertahanan Sekte Zeng Yang, leluhur Tianzong yang bertarung dengan pendiri Sekte King Yun Qiu, memulai. Jika kamu ingin membunuh Raja Falun, kamu harus terlebih dahulu menghancurkan arai pertahanan Sekte Zeng Yang. Ini hampir tidak mungkin dilakukan. Suara leluhur Heng Yue bermartabat. Lebih dari 70% pasukan kita ditahan oleh pasukan mayat hidup. Dengan kurang dari 30% pasukan kami tidak dapat mematahkan arai pertahanan Sekte Zeng Yang. Ini salah perhitungan, Zhong Jiang mendengus. Kami masih berpikir terlalu sedikit. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Ye Chen tidak mau bertarung dengan Sekte Zeng Yang dengan gegabah, kekuatan tempur Sekte Zeng Yang jauh di luar imajinasi kita. Aku sekarang khawatir apakah Raja Falun masih memiliki pasukan cadangan, Sang Guan Xuanzong berkata, jika dia memanggil pasukan lain situasi kita akan sangat rumit. Jika begitu, kami berada di luar kendali kami. Dan Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Jika pasukan Kuil House Darah Chu Utara atau klan hantu dan alam iblis juga mengirim pasukan mereka ke selatan, pasukan kita bukan tidak mungkin bisa melawan. Ketika para petinggi pasukan berbicara, Cheng Kun, yang berada dalam kekosongan Sekte Zeng Yang, menunjukkan senyum sengit. Seluruh pasukan siaga, siap untuk bergegas keluar. Ketua Sekte, bisakah Anda memberitahu siapa orang itu? Di belakang Cheng Kun, seorang pria parubaya dengan baju besi melirik Raja Falun dan mengarahkan pandangannya pada Cheng Kun. Bunuh saja musuh, ada begitu banyak masalah. Cheng Kun berkata dengan dingin. Dia bermain dengan 3 leluhur yang sudah mati. Bukankah seharusnya bawahannya tahu siapa dia? Pria parubaya berbaju besi itu pingsan, tinjunya masih berlumuran darah, dan matanya masih tertembak. Sun Zhen, apakah kamu bertanya padaku? Cheng Kun sedikit menundukkan kepalanya, matanya menatap dingin ke baju besi setengah baya. Aku hanya ingin pernyataan. Armor parubaya bernama Min Zhen berbicara dengan lemah. Cheng Kun tersenyum, senyum menyeringai menakutkan. Di dunia yang kuat, tinju berbicara, perang yang kejam, jangan mempertanyakan lagi. Para tetua Sekte Zeng Yang berteriak,
Aku lebih suka bertarung sampai mati daripada menghancurkan leluhur, dan menggunakan mayat leluhur dalam pertempuran seolah menghina para leluhur. Yi Zhen. Cheng Kun berteriak keras, seperti Lei Zhen, apakah kau memberontak padaku? Setelah Yi Zhen, banyak komandan dan tetua yang mengenakan baju besi juga merobek baju besi itu, dan tiba-tiba berbalik seperti Yi Zhen. Kalian, melihat orang-orang itu pergi, tubuh Cheng Kun bergetar, dan wajahnya menjadi dingin dan dingin. Cheng Kun tidak selesai berbicara, lalu merasakan dada yang panas, sepotong batu giok jiwa meledak seketika. Tiba-tiba, pandangannya berubah, dan dia tiba-tiba melihat ke samping ke arah tanah terlarang Sekte Zhengyang. Sial, siapa yang telah membuka segel jiwa naga? Apa, jiwa naga terlepas dari segel? Ikutlah denganku. Cheng Kun tidak berani menunda, para pasukan Sekte Zhengyang bergegas menuju tanah terlarang di mana jiwa naga berada. Siapa, keluar dari sini. Cheng Kun berdiri di luar area terlarang, berkata dengan marah. Kakek naga berkata, kenapa di luar dan tidak masuk? Kamu memang membuka segelnya. Cheng Kun mendengus dan melambaikan telapak tangannya tiba-tiba. Setelah itu, pasukan Sekte Zhengyang segera menembak dan membanjiri tanah terlarang. Segel naga. Segera, suara dingin kakek naga terdengar dari dunia bawah tanah. Di tempat, seberkas cahaya turun dari langit, menembus langit dan bumi, dan berkumpul di tanah terlarang, menutupi seluruh tanah terlarang Sekte Zhengyang. Pesona, lapisan yang menutupi lapisan. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa tempat terlarang saat ini bukanlah misteri yang menyerang, tetapi kekuatan magis pertahanan. Kakek naga mengunci dirinya dan Ye Chen. Jika pasukan Sekte Zhengyang ingin menyerang, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan 6 segel naga. Tidak mungkin, Ye Chen berada pada saat kritis saat ini. Kakek naga hanya bisa menggunakan metode ini untuk bertahan agar mendapatkan waktu berharga bagi Ye Chen. Dalam sorotan, serangan luar biasa menghantam 6 segel naga. Tiba-tiba, dunia bergetar hebat. Mari kita lihat arai pertahanan naga. Itu runtuh 5 dalam sekejap, dan hanya ada 1 segel naga yang belum rusak. Ini bukan karena segel tidak cukup kuat, tetapi begitu banyak orang yang menghantam segel pertahanan naga. Ayo lagi! Kakek naga berteriak, dan sekali lagi mengerahkan kekuatan sihir yang besar. Selain satu-satunya arai naga yang tersisa, 6 arai dibuat lagi. Terus serang. Cheng Kun marah dan mengguncang langit. Segera, pasukan Sekte Zhengyang kembali menggunakan senjata ajaib misterius, dan serangan luar biasa bergabung menjadi gelombang, dan bergegas ke arai pertahanan segel naga. Bang 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 bang. Dengan serangkaian serangan yang mengejutkan, arai naga yang baru saja keluar rusak lapis demi lapis. Di dunia bawah tanah, kakek naga, yang menderita serangan balik, memuntahkan darah. Tanpa berpikir lebih jauh, kakek naga melipat tangannya lagi, memadatkan arai pertahanan lagi. Kakek naga tidak punya pilihan lain, karena Ye Chen masih dalam keadaan kultivasi. Melihat Ye Chen, dia sedang duduk bersila saat ini. Dari kejauhan, pusaran besar terbentuk di tengah tubuhnya. Itu adalah pusaran yang menelan keajaiban surga. Itu secara agresif menelan esensi bumi. Pada saat ini, Ye Chen ditutupi dengan guntur dan kilat emas, menyelimuti tubuhnya, dengan aliran udara naga emas mengalir. Ruang di sekitar tubuhnya terdistorsi, momentumnya masih meningkat pesat, dan penghalang untuk menerobos sudah terlihat, meskipun hanya jejak, umumnya sulit untuk melampauinya. Kakek naga tidak jauh memuntahkan darah lagi,
hampir jatuh ke tanah di tempat, wajahnya sangat pucat, dan kakek naga mampu memblokir 3 gelombang serangan pasukan kultivator satu per satu. Wah, bisakah kamu melakukannya dengan cepat, Nak? Kakek naga berdiri menggunakan jurus arai pertahanan. Ini terakhir kalinya. Jika arai ini dilanggar lagi, aku tidak akan bisa menghentikannya lagi. Namun, Ye Chen tidak menanggapi panggilannya, dan masih melahap esensi bumi dengan panik. Kakek naga berkata, "Sudahi saja, jangan khawatir, kita punya waktu untuk bergegas keluar sekarang. Begitu kami benar-benar diblokir di sini, kami merasa tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup." Namun, Ye Chen masih tidak menanggapi. Boom, boom, bang. Pasukan Sekte Zeng yang sangat ganas dan mematahkan semua arai pertahanan segel naga dalam satu tarikan napas. Kakek naga menyemburkan darah, dan tubuh penuh berdarah. Pada titik ini, serangan eksternal telah menghentikan serangan itu, dan kerumunan sosok telah mengepung tanah terlarang Zhengyang yang dilanda dengan air yang tidak bisa ditembus. Jika gelombang serangan datang lagi, tanah ini akan runtuh. Serang dan habisi. Cheng Kun tampak sangat marah. Mendengar kata-kata itu, orang-orang kuat dari segala arah mengerumuni ke depan. Tentu saja, tepat ketika mereka akan menabrak arai di bawah tanah, sosok emas yang luar biasa mempesona bergegas keluar, seperti Mang Dewa Emas langsung ke langit malam, melewati kehampaan, terbang melintasi langit, dan langsung ke langit. Boom! Dengan sosok emas yang berdiri di atas ketiadaan dan kekosongan, suara guntur tiba-tiba terdengar. Raja Falun, berdiri di langit, masih mengagumi pertempuran berdarah di luar, dan mendengar guntur membuat alisnya mengerutkan kening, dan dia mendongak tanpa sadar. Bukan hanya dia, semua orang di Sekte Zhengyang mengangkat wajahnya seperti yang dia lakukan, melihat nihilisme. Sebagai kultivator, pada saat ini, mereka semua memiliki perasaan bahaya besar, seperti pedang tajam. Boom! Tiba-tiba, gemuruh bergema dengan raungan menggelegar. Kemudian, ada getaran hebat di langit, awan berubah, dan awan hitam mulai menyatu. Itu sangat tebal, menutupi langit dan bumi, dan ada paksaan yang membuat langit dan bumi bergidik. Tekanan turun untuk menghancurkan langit yang luas. Segera, di antara awan hitam yang bergulung, ada juga petir yang robek dan kilatan petir dan guntur, yang membuat dunia redup dan cerah. Ini bencana petaka surgawi. Tubuh Raja Falun bergidik, dan cemas. Di luar Sekte Zhengyang, pasukan Ye Chen yang berperang melawan mayat hidup juga mendengar teriakan kutukan. Apa yang akan dilakukan ini? Ini untuk merampok medan perang. Untuk menarik seluruh aliansi kultivator untuk menyeberangi petaka guntur. Paksaan yang begitu kuat, siapa menerima petaka guntur surgawi ini? Raja Pedang, yang sedang bertarung, mengerutkan kening dan menatap langit. Aku tidak tahu siapa itu, tapi itu pasti orang yang sangat luar biasa. Di Sekte Zhengyang, ada kengerian. Murid dan tetuanya yang belum pernah melihatnya sebelumnya semuanya pucat, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya melihat petaka guntur yang begitu kuat. Siapa itu? Siapa itu? Raungan Raja Falun bergema di langit, dan dia memelototi langit, matanya menyatu sangat dekat, melihat melalui ketiadaan, tetapi matanya tertutup oleh guntur, dan dia tidak bisa melihat orang yang menarik petaka guntur surgawi. Mendengar perintah untuk mundur. Segera, di atas langit, suara datang, tetapi suara ini memberkati kekuatan gemuruh dan membawa keagungan bahwa orang tidak berani memberontak. Adapun suara ini yang memberi perintah, tidak perlu dikatakan adalah Ye Chen.
Ya, pada saat yang paling kritis, Ye Chen menerobos tahap Heavenly Immortal setengah langkah dengan kuat, menarik malapetaka. Dan alasan mengapa Ye Chen membiarkan pasukan koalisi mundur juga sangat jelas. Hukuman para dewa terhadap tubuh kuno yang sunyi bukanlah lelucon, dan Ye Chen tidak ingin pasukan koalisinya menderita hukuman guntur dan hukuman tanpa pandang bulu. Melihat ke bawah, ekspresi semua sekutu kuartet aneh. Meski suaranya mencicit, mereka masih bisa mendengar siapa itu. Lalu, bocah itu bahkan menerobos saat ini. Gu Santong membuka mulutnya, dan menelan ludah. Sepertinya, Ye Chen akan menggunakan kekuatan petaka guntur surgawi untuk mematahkan arai pertahanan Sekte Zhengyang. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam, dan mata tuanya penuh dengan keheranan. Ini benar-benar berani. Mundur. Para pasukan sepertinya mengerti maksud Ye Chen. Pasukan Yan Huang, Heng Yue, King Yun, Kota Alkemis, dan pejabat senior lainnya dari berbagai keluarga telah mundur, dan tokoh-tokoh perang ditarik keluar seketika, masing-masing terbang mundur, karena petaka guntur surgawi dapat jatuh kapan saja. Brengsek. Dibandingkan dengan Raja Pedang, wajah Raja Falun begitu galak sehingga dia sepertinya mendengar suara Ye Chen. Ye Chen berkata, Raja Falun, kamu apa sudah puas dengan hadiah besar ini? Di atas ketiadaan, kata-kata Ye Chen panjang dan dingin. Kamu sedang mencari kematian. Raja Falun sangat marah sehingga dia tiba-tiba bangkit dan hendak masuk menghancurkan Ye Chen. Tentu saja, tepat setelah dia berangkat menuju Ye Chen, kemudian, ada guntur yang menggelegar, dan ratusan juta guntur terkoyak dan menyatu menjadi laut guntur yang bergemuruh. Ketika Raja Falun melihat ini, dia membanting dirinya sendiri, karena petaka guntur sudah jatuh, jadi Raja Falun bergegas mundur. Boom! Segera, petaka guntur jatuh, menutupi seluruh Sekte Zhengyang. Guntur memukul arai penjaga Sekte Zhengyang satu demi satu, dan memicu percikan api yang cerah. Benar-benar tidak mengatakan, arai pertahanan umumnya kuat, meski petaka guntur yang kuat tidak dapat menembus langsung. Habisi. Jenggot Cheng Kun beredar, wajahnya mengerikan, arai penjaga dibuka, menstabilkan formasi. Lingkaran penyerang telah pulih dan membidik Ye Chen. Bunuh aku. Ye Chen tidak bisa menahan cibiran. Ye Chen terbang ke langit tengah malam, dan berdiri dalam kekosongan, tapi tingginya 100.000 kaki. Pada ketinggian seperti itu, bahkan lingkaran penyerang Sekte Zhengyang tidak bisa bertarung. Sejauh susunan serangan tidak bisa mengenainya, tetapi bencana surgawinya, melakukan hal yang benar. Guntur duniawi, berkumpul di lautan guntur, dan setiap guntur berdarah sangat kuat. Melihat ini, Cheng Kun hampir muntah darah, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Cheng Kun tampak cemberut, dan segera memberi perintah. Lingkaran penyerang tidak bisa memukulnya. Aku mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namun, perintahnya membuat banyak penatua tercengang, tetapi itu adalah petaka guntur surgawi, jika mendekat pada Ye Chen. Jika keluar dari Sekte Zhengyang, itu akan terbelah menjadi abu terbang sebelum dibunuh. Berani untuk tidak mematuhinya. Cheng Kun marah dan mengeluarkan pedang pembunuh, bunuh dia di tempat. Setelah melihat ini, banyak tetua tampak tercengang, dipaksa oleh tekanan Cheng Kun, untuk dengan berani dan naik ke langit. Boom! Tetua Sekte Zhengyang pertama yang bergegas keluar dari arai terbang menuju Ye Chen, tetapi sebelum terbang ribuan kaki, dia dihancurkan ke dalam kehampaan oleh guntur. Setelah itu, para tetua tidak jauh lebih baik. Mereka bergegas turun setelah bergegas.
Melihat ini, Cheng Kun sangat marah, jangan berbalik. Segera, seorang lelaki tua berjubah ungu melangkah keluar dari sekte Zhengyang. Segera, senjata spiritual ditangguhkan di atas kepalanya, melindungi seluruh tubuhnya. Boom! Petaka guntur surgawi jatuh satu persatu, mengenai jubah tua lelaki tua berjubah ungu, dan dalam setelah terkena guntur, lelaki tua berjubah ungu itu terbelah dan terbang keluar. Orang tua dengan jubah ungu tanpa perlindungan jiwanya sendiri berada dalam situasi yang sangat menyedihkan dan kembali ke sekte Zhengyang. Raja Falun. Cheng Kun dan yang lainnya buru-buru menatap Raja Falun. Raja Falun berteriak, "Saat ini aku tidak bisa melakukan apapun." Raja Falun mendengus, wajahnya jelek, dan dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka, dan Raja Falun sekarang dengan panik membawa pasukan mayat hidup sendiri kembali ke sekte Zhengyang. Jika tidak para pasukan mayat hidup akan menjadi abu. Tapi tidak bisa hanya menontonnya seperti itu. Cheng Kun dan yang lainnya tampak cemas. Perkuat perlindungan gunung dan lindungi pesona, kata Raja Falun. Setelah Ye Chen menyelesaikan petaka surgawinya, dia akan berada dalam kondisi lemah. Tidak akan terlambat untuk menyerangnya. Cheng Kun berkata, dimengerti. Cheng Kun berkata,